Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiber, teh salahnya ting Vespamu kencang. Pino 125 kalian kencang. Ini guys, sebelum kita pemasangan di bagian as rodanya, alangkah baiknya kita kasih pelumasan dulu pakai grease di bagian sealnya ataupun bearingnya dan as rodanya, supaya ketika pemasangan tidak terjadinya gugus atau lecet-lecet ya guys ya. Nah, kita paskan dulu gitu. Jadi ya harus quality controlnya harus benar-benar gitu ya guys ya. Lanjut kita pelumasan di bagian as rodanya. Jadi untuk as rodanya tersebut kita pasang dulu di bagian crankcase atau di bagian gearboxnya guys ya, biar mempermudah nanti pemasangan crankcase as rodanya atau crankcase gearboxnya guys ya. Lanjut untuk pengeleman, nah kita di total saja gitu, yang penting merata ya guys ya. Nah seperti ini kita dikunyang-kunyang gitu bagian ujung-ujungnya aja sampai benar-benar merata dan tipis, jangan sampai belepotan ya guys ya. Jadi tipis aja, yang penting tidak terjadinya kebocoran gitu. Jadi ini packingnya bawaannya karena akan menggunakan seng, jadi awet. Itu tinggal kasih lem aja serata, setipis mungkin. Lanjut kita pelumasan di bagian bearing-bearingnya, lanjut kita pemasangan gitu dengan secara hati-hati gitu ya guys ya. Dijamin ini untuk bagian gearbox as rodanya itu awet, tinggal pasang-pasang. Nah untuk bautnya itu sebelah kanan itu cuma satu ya guys ya, menggunakan M6 kunci T8 itu. Jadi kita pasang dulu. Jadi untuk total baut di bagian gearbox itu sekitar 8 buah ya guys ya. Yang beda itu yang satu itu buat pembuangan, dia menggunakan kunci T10. Nah ini kita kasih dulu benang. Nah ini paling beda. Jadi yang 7 kunci T8, yang satunya itu menggunakan kunci T10. Semuanya M6. Total ada 8 buah ya guys ya. Seperti biasa untuk pemasangan bautnya, dia dengan secara zigzag karena ini pemasangan ya guys ya, supaya aman. Nah seperti ini, jadi perlahan, jangan sampai dikejutkan untuk pengencangannya. Jadi perlahan biar awet, biar tidak terjadinya slack. Lanjut kita pemasangan ring bajanya yang tipis. Jangan lupa, setiap as roda pasti ada ringnya itu, jangan sampai lupa. Lanjut kita pemasangan kampas rem belakang. Itu udah bersih, kita hamplas aja gitu ya guys ya, supaya lebih grip gitu. Nah untuk di bagian tumpuannya atau gesekannya itu kita kasih pelumas sedikit aja atau secukupnya, jangan sampai kebanyakan. Takutnya kalau kebanyakan nanti kekenyangan ya guys ya. Nah seperti ini ya, dengan tangan kosong. Lanjut kita pemasangan rodanya. Jangan lupa selang hawanya kita pasang. Nah ini, nah kita pemasangan rodanya, jangan lupa ada ring tebalnya. Terus murnya dia menggunakan mata sok 24 ya guys ya. Ingat, ada yang 22, ada yang 24. Ini kebetulan ukurannya 24. Nah ini seperti ini udah kenceng, kita putar-putar tuh kan, sekarang malah lancar ya guys ya. Tadinya agak seret atau agak seset. Lanjut kita pemasangan oli gardan gitu ya guys ya. Untuk oli gardannya sekitar 120 cc-an gitu. Nah seperti ini ya guys ya, dijamin aman, mantap, jos. Pokoknya tidak oleng-oleng lagi, tidak oblak-oblak lagi untuk si as rodanya, jangka panjang gitu. Jadi gak usah mikirin gearbox lagi atau as roda yang oleng ini ya guys ya. Jadi bener-bener awet. Nah terasa sudah habis si olinya yang kita tuangkan, baru kita pemasangan tutupnya. Jangan lupa ya guys ya, kalau nggak ditutup nantinya amburadul, hilang kemana-mana, nantinya bercerakan. Nah seperti ini.
Itu jadi kita putar-putar tuh kan sekarang mah lancar as rodanya. Wih, kemarin makan tahu sendiri. Kita goyang-goyang pokoknya mantap, jos. Nah, lanjut kita pemasangan di bagian knalpot. Untuk si baut-baut knalpot atau baut apapun, alangkah baiknya biar tidak hilang atau berlebihan atau kelewatan, mending pasang lagi ke tempatnya ya guys ya, supaya kita pemasangan tidak cari-cari gitu ya guys ya, karena seringkali baut-baut itu suka hilang gitu ya guys ya. Kalau hilang kan repot, syukur-syukur kalau ada cadangan, kalau nggak ada waduh bisa repot nantinya, cari kemana-mana nggak ada, malah kita nanti akan seudon ke setan ya guys ya, setan yang nggak kelihatan malah dipitnah ya guys ya. Nah seperti ini. Untuk bautnya ada 4, yang 2 itu di depan di bagian lehernya knalpot, dan untuk yang 2 di bagian silencernya knalpot ya guys ya, dudukannya. Jadi totalnya ada 4 menggunakan M8 kunci 12 ya guys ya. Itu jadi kita pas-paskan dulu, jangan dulu dikencangkan supaya tidak terjadinya kebocoran. Itu kalau kebocoran kan kalau adanya kebocoran itu nggak enak suaranya guys ya. Kalau suaranya vokalis mah ya mungkin enak-enak aja, kecuali suaranya saya ya guys ya, karena kita bukan vokalis. Nah kita pasang dulu, jangan sampai dikencangkan dulu, jadi kita pasangkan dulu supaya nanti ketika pengencangan itu merata ya guys ya. Itu jadi si baut aman, tidak terjadinya selek ataupun rengkesnya ya guys ya. Kebanyakan itu rengkesnya yang pada selek ya guys ya, apalagi di bagian knalpot yang sering selek karena tidak hati-hati itu, langsung dikencangkan itu. Nah untuk pengencangannya itu yang di depan dulu ya guys ya, kalau yang belakangnya itu cuman menyeimbangkan dulu. Kalau yang depannya udah kencang baru kita lanjut ke belakangnya ya guys ya. Jadi semuanya ini ada 4 menggunakan M8 kunci 12 ya guys ya. Ingatkan ya, takutnya lupa. Kalau lupa wajar, manusiawi ya guys ya. Nah, seperti ini udah oke kan, udah mantap. Nah kita goyang-goyang tuh kan, mantap, kokoh, terpercaya, 3 roda, anti goyang, anti oleng ya guys ya, pokoknya anti gibeg. Nah mohon maaf untuk di bagian speed dan penyetingan di bagian throttle body tidak divideokan karena batu HP-nya keburu mati atau maut ya guys ya. Nah seperti ini pokoknya mantap, jos, tinggal gaspol sama orangnya, pokoknya ini ready, dijamin